Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat kita bertemu di dalam Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah, untuk merendahkan diri di kaki Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon Allah Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita, sehingga Allah mencurahkan anugerahnya atas kita pagi ini. Saya sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang berada di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih-Mu melanda kami, mengurapi kami, memberkati kami, dan biarlah kemurahan-Mu menjamah setiap pribadi yang ada. Kami saat ini Tuhan berkumpul bersehati, kami ingin mencari wajah-Mu, kami ingin memuji-muji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu bersama-sama. Kiranya Allah Roh Kudus, Engkau ada di sini, ada di hati kami, dan kami mau menaikkan syukur bagi Engkau. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu diagungkan. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dijauhkan dari sakit, penyakit, godaan, pencobaan, dan yang jahat. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah pagi ini. Kami serahkan Tuhan untuk lingkungan gereja ini, dari belakang, depan, kanan, kiri semuanya Tuhan. Sehingga mereka pun mendapat kasih-Mu, mereka pun mendapat berkat-berkat yang dari Engkau. Dan mereka pun yang tidak mengenal Engkau, melihat bahwa yang kami sembah adalah Tuhan Allah Yesus Kristus yang hidup dan satu-satunya Allah. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Dan bila mana Tuhan ada di hidup kita, pastilah kita akan menjadi pemenang-pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Kembali dari awal. Panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
Engkau berharga di mata-Mu, dan bila apa yang kami kerjakan untuk memuliakan nama-Mu, kami tahu, kami percaya bahwa bila mana kami beriman kepada Engkau, maka Engkau akan memberi kemenangan-kemenangan di dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan untuk hidup kami selanjutnya. Apa yang ada di hadapan kami, di depan kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, bila seluruh jemaat pun boleh mengandalkan Engkau. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Satu saat nanti kita akan bertemu Tuhan di awan-awan. Ada pertemuan di udara yang sangat indah. Kita akan bertemu di mana Tuhan Yesus sendiri yang memimpin. Dia memimpin puji-pujian yang belum pernah didengar seorang pun di dunia ini. Maka dari itu kita patut bersyukur. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Ada pertemuan di udara. Haleluya. 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 Bersama-sama kita nyanyi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar hanyalah kegirangan. Dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di sekali lagi. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Kalau bunyi sangkakala terdengar kepada kita, kalau nama kita dipanggil, maka kita jawab, aku ada. Ya Tuhan, ini aku. Haleluya. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang selamat berkeliling padanya, kalau namaku dipanggil ada. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi sangkakala ada. Kalau bunyi sangkakala ada, kalau bunyi sangkakala ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat-saat itu tidak lama lagi akan terjadi. Kita akan bertemu Tuhan di angkasa dan bunyi sangkakala memanggil nama kita. Aku ada. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri? Puji Tuhan. Haleluya. Dan bila kita teruskan pujian kita,
Karena Allah kita adalah Allah yang maha dahsyat, luar biasa. Dialah Mesias, penolong kita. Maka itulah satu alasan bagi kita untuk mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Segenap langkah kami tertuju. Haleluya. Sama kita katakan, segenap langkah kami tertuju. Haleluya. Berlari dari segala penjuru. Haleluya. Mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, bebas, kami bebas yang aku. Haleluya. Segala ikatan telah terbuka, nantinya dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan terang. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Haleluya. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, berkuasa untuk selamanya.
Pujian bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Di mana kita mempunyai persoalan, mempunyai masalah, kita tahu jawabannya ada di kaki Tuhan. Dan bila mana kita sungguh-sungguh mencarinya, pasti jawaban itu akan datang kepada kita. Dialah sumber kekuatan kita. Ketika kita tidak berdaya, Dia akan memegang tangan kita, akan menolong kita. Haleluya, kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Tuhan ada dan melihat kita. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat aku berdaya, Dia yang memegang tanganku. Haleluya. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak biarkan sendiri. Saya sambut Bapak Ibu berdiri sekali lagi. Sungguh Tuhanlah jawaban, Dia sumber kekuatan dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Dialah menara. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku.
sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak biarkan sendiri. Kami percaya kepada Tuhan yang hidup karena kami melihat Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk kami semuanya. Bertahun-tahun kami dipelihara oleh Tuhan. Melalui setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, kami tetap melihat bahwa Tuhan Allah yang menopang. Demikian juga Tuhan, pagi hari ini kami juga percaya ketika kami datang untuk mencari dan memperhatikan apa yang Tuhan inginkan, pertolongan itu sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu, mengagungkan tinggi Raja di atas segala raja. Kami mensyukuri karena Tuhan memberikan kesempatan yang baik. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini sudah kami memuji, kami sekarang mau duduk diam mendengar suara firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus untuk boleh kami memahami, mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyambut perkataan firman-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus yang menolong dan membantu kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang kehidupan yang sudah kita alami bersama-sama, secara khusus ketika kita sedang menghadapi persoalan. Ya, minggu yang lalu Bapak Pendeta Yeremia sudah menceritakan bagaimana supaya kita kuat menghadapi permasalahan atau pergumulan di akhir zaman. Nah, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah penyedia, Allah yang pasti memberikan berkat dan pasti juga memberikan pemulihan. Nah, pagi hari ini saya memberikan tema untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup yang dipulihkan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di layar LCD, jelas temanya hidup yang dipulihkan. Saya mengutip dari kitab Ayub pasal 42, ayat 12 dan ayat 16 serta 17. Nah, sesudah hidup yang dipulihkan, di bawahnya ada batu nisan. Bapak Ibu tahu tulisannya RIP, singkatannya adalah Rest in Peace. Kita orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kalau meninggal, di atas batu nisan kita nanti ada tulisannya RIP, Rest in Peace. Nah, Rest in Peace ini artinya apa? Istirahat dengan damai. Saya kadang-kadang ketika menguburkan orang mati, kemudian saya biasanya juga melihat-lihat sekelilingnya, dan biasanya kuburan orang Kristen ini berkelompok, ya kuburan agama lain juga berkelompok. Saya semua perhatikan dan rata-rata semua orang Kristen pasti tulisannya RIP. Tapi saya kadang berpikir, benarkah kita rest in peace? Banyak dari kita waktu mati itu tidak dengan peace, tidak dengan damai. Kenapa? Masih ada banyak sekali persoalan yang terikat. Sehingga banyak sekali orang Kristen waktu meninggal, ya maaf, ada yang matanya masih melotot. Mereka mengalami ketakutan,
mereka gelisah, mereka tersiksa. Nah, orang tidak ada yang tahu apa sih yang menjadi penyebab itu. Tetapi kalau kita berbicara dengan keluarga, biasanya keluarga mulai menceritakan. Kalau seandainya itu adalah orang tua, bapak misalkan, nanti orang-orang akan cerita, wah dulu waktu hidupnya, dia kecewa, dia benci, dia sakit hati kepada seseorang, sampai dibawa mati. Memang banyak sekali orang-orang Kristen ketika mengalami kecewa, benci, waktu mungkin hamba Tuhan atau mungkin pelayan-pelayan Tuhan memberikan saran, ampuni orang yang menyakiti hatimu. Rata-rata masih banyak yang berkata, enak sudah menyakiti sekarang saya suruh mengampuni. Rata-rata berkata tidak. Dan banyak yang berkata mendingan tak bawa mati. Berulang kali saya mengatakan bahwa orang kalau sakit hati, ya Bapak Ibu dengarkan, orang yang sakit hati, orang yang kecewa, orang benci, orang kepahitan, orang itu sulit mati. Kenapa sulit mati? Tuhan nggak mau orang ini harus tertinggal. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan yang panjang. Seperti yang tadi saya katakan, untuk mati susah, mata melotot, kegelisahan itu timbul. Nah, melalui perkataan firman Tuhan yang saya akan bagikan pagi hari ini, saya berharap, yuk kita yang hari ini mungkin masih mempunyai beban, apapun masalahnya, kita bisa dipulihkan oleh Tuhan, dan kemudian kita benar-benar rest in peace. Amin. Yuk kita melihat dalam Ayub pasal 42 ayat 12, kemudian ayat 16 serta ayat 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ayub pasal 42 ayat 12 berkata demikian. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayat 17, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ini yang disebut dengan rest in peace, istirahat dengan damai. Kenapa? Tua, lanjut umur. Lanjut umur di sini artinya apa? Ayub sempat menikmati rasa damai, sukacita dan bahagia. Nah, Bapak Ibu perhatikan, banyak dari kita di masa tua bukannya semakin bahagia, bukannya kita semakin bersukacita, tetapi banyak dari kita selalu mengeluh, berkata bahwa hidup kok seperti ini. Banyak ya dari kita masih sering kali ngomong urip kaya neng neraka, umah kaya neraka. Lah kalau Bapak Ibu sampai memiliki sebuah persepsi, mempunyai pengalaman-pengalaman yang rasanya rumah seperti neraka, artinya apa? Apakah kita ini nanti bisa rest in peace? Ini yang menjadi PR buat kita. Harusnya orang percaya yang sudah mulai sungguh-sungguh rajin ibadah, mau membaca firman, mau berdoa, harusnya bisa mengalami sesuatu yang indah secara khusus di masa tua. Nah, Ayub seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Ayub di masa tuanya itu mengalami kebahagiaan yang total. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di sini dalam ayat 12 sekali lagi, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Artinya apa? Ayub pada waktu sedang mengalami penderitaan, dia secara tafsir menderita di usia antara 40 sampai mendekati 80 tahun. Itu penderitaan Ayub. Dan saudara tahu apa penderitaan Ayub?
Yang pertama, hartanya ludes, materinya semuanya habis dalam hitungan yang amat sangat singkat. Kemudian penderitaan yang kedua yang dialami oleh Ayub, semua anak-anaknya mati. Penderitaan yang ketiga, Ayub dicerca habis-habisan oleh istrinya dan orang-orang sekelilingnya serta seluruh keluarga besarnya. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam penderitaan gak punya duit, dalam duka cita, kemudian Ayub ini dimaki-maki. Ya kadang dalam rumah tangga kita seperti itu. Suami lagi nganggur, suami lagi gak punya duit, semuanya habis-habisan, semua sudah dijual, istri masih ngonek-ngonek kan nuntut macam-macam. Dan banyak suami seringkali nggak kuat. Mereka berkata, aku tak mati wey. Bapak Ibu bisa bayangkan Ayub yang menyalah-nyalahkan itu bukan hanya cuma istrinya. Nanti saya akan jelaskan di dalam ayat yang ke-11. Penderitaan Ayub itu sangat-sangat sakit minta ampun. Di tengah-tengah di mana dia sedang mengalami tudingan bermacam-macam, kemudian Ayub mengalami yang namanya sakit. Tapi sakit itu tidak membawa kematian. Sakitnya Ayub diizinkan oleh Tuhan, iblis yang ngerjakan, dan saudara tahu di dalam Alkitab firman Tuhan mencatat waktu Ayub sakit, dia tuh gatal seluruh tubuh. Yang dia lakukan apa? Dia ambil beling. Dia garuk itu tubuhnya dengan beling. Saya bayangkan ya, kadang-kadang kita yang gatal kalau lagi garuk, kan bisa suaranya nih kruk 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 kruk, rambut kruk 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 kruk. Ini pakai beling. Ayub ambil beling, duduk dalam debu dan abu, dia gini, kruk 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 kruk. Dan saya berani pastikan luka itu berdarah. Dan secara tafsir, yakni tafsir penyakitnya Ayub itu dia disebut kena lepra, kusta. Bapak Ibu tahu penyakit kusta itu seperti apa? Hidung itu bisa protol, mata itu bisa copot, kulit itu bisa ambrol, itu kusta. Tapi nggak mati. Bapak Ibu bisa bayangkan ada 4 penderitaan di dalam diri Ayub. Padahal status Ayub sangat jelas. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kita sebagai orang Kristen, saya percaya tidak ada yang punya predikat seperti ini. Mungkin jujur adalah, tapi sangat sedikit. Takut Tuhan ada, sangat sedikit. Menjauhi kejahatan ada. Tapi saya jarang sekali mendengar ada orang Kristen saleh gitu, jarang. Ayub predikatnya jelas. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi kok masalah? Yang lalu saya pernah jelaskan kenapa Ayub mengalami masalah. Kenapa problemnya berat? Salah satunya dia kompromi dengan dosa melalui apa? Dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Firman Tuhan memberikan sebuah catatan. Setiap kali anak-anak Ayub berbuat pesta, melakukan pesta, maka Ayub berpikir dalam hatinya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Maka kemudian Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan. Orang tua berdoa untuk anak-anak itu baik, tapi kalau anak-anak salah nggak ditegur, ya jadi masalah. Seringkali kita berpikir, oh anakku belum mudeng, anakku belum paham, wes enggak apa-apa nanti kapan-kapan. Tapi dosa itu semakin numpuk. Dan akibatnya apa? Iblis datang kepada Tuhan minta izin mau kerjain Ayub. Nah, Ayub mengalami pemulihan kira-kira di usia antara 75 sampai 80 tahun, kurang lebih. Artinya apa? Penderitaan Ayub itu antara 30 sampai 40 tahun. Menderita habis-habisan, dicerca. Tapi satu titik tertentu Tuhan tahu
Ayub ini perlu dibereskan, Ayub ini perlu dipulihkan. Maka dalam ayat 12 tadi dikatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Artinya apa? Hari-hari yang dilalui Ayub sampai dengan usia 140 tahun, hidup Ayub itu bahagia. Bapak Ibu mau bahagia? Nanti Bapak Ibu akan tahu cara bahagia itu seperti apa. Jadi sewaktu Ayub mulai menuju masa tua dikatakan hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dahulu Ayub itu kaya, tetapi ketika Ayub dipulihkan oleh Tuhan kekayaannya berlipat. Di sini dikatakan bahwa ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. 14.000. Ya, kalau Bapak Ibu tahu harga kambing domba sekarang berapa? Kalau kita ada Idul Adha atau Idul Korban, orang beli kambing itu rebutan. Satu kambing yang kira-kira ukurannya sedang, ya tingginya mungkin sekitar sekian, itu mungkin harganya sekitar 3 sampai 5 juta. Ini jumlahnya berapa? 14.000 ekor. Saudara bisa hitung, kalau itu 1,5 juta berapa miliar. Ya kita di rumah paling punya kambing 1, 2, 3. Ayub berapa? 14.000. Kemudian apa lagi? 6.000 unta. Saya nggak tahu harga unta itu berapa, tapi pasti mahal. Karena apa? Unta adalah kendaraan pokok untuk orang-orang di Timur Tengah, pasti mahal. Kemudian dikatakan juga apa? Mempunyai 1.000 pasang lembu. 1.000 pasang lembu itu mungkin bisa sapi, mungkin itu bisa kerbau. Dan hari ini yang namanya sapi itu rata-rata harganya sekitar 15 juta sampai 20 juta. Ini jumlahnya adalah 1.000 pasang, artinya ada 2.000 ekor. Duitnya berapa coba? Dan ditambahkan apa? 1.000 ekor keledai betina. Jadi Ayub hari itu ketika dipulihkan oleh Tuhan, dia mengalami kekayaan berlipat. Tuhan bukan kembalikan 100%, tetapi Tuhan berikan berkali lipat. Firman Tuhan memberikan catatan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sewaktu kita mulai ikut Tuhan, mungkin secara sungguh-sungguh, Bapak Ibu tiba-tiba mulai memasuki proses. Ya, Pak Bekti pernah memberikan judul PA, judulnya adalah dimurnikan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sedang mengalami penderitaan, itu bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan kejam, tetapi Tuhan sedang memurnikan hidup saya dan saudara. Kita diarahkan, kita dituntun, kita dipoles demikian rupa sampai kita mentok. Waktu kita mentok, kita minta pertolongan kepada Tuhan dan akhirnya bisa pulih. Seperti Ayub, peristiwanya seperti itu. Dan Ayub sekali lagi adalah orang yang bahagia pada masa tuanya. Kenapa dalam ayat 16 dikatakan, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun. Artinya apa? Dari penderitaan di usia yang sekitar 75-80 menuju 140 tahun, Ayub masih menikmati sisa hidup 60 tahun dan semuanya happy. Bisa makan enak, bisa semua makanan itu dinikmati. Kalau manusia zaman sekarang, Bapak Ibu boleh perhatikan, yang kaya-kaya terutama, minta maaf, berani makan sate kambing sama duren? Berani? Bapak Ibu kadang-kadang lihat sate kambing sudah gini, hi, opora kolesterol, opora darah tinggi. Kita kaya tapi nggak boleh makan ini itu. Itu yang pengkhotbah katakan, semuanya sia-sia. Melihat durian juga mengkorok, gula darahnya tinggi, nanti tensinya tinggi, padahal kaya. Dan kalau kita pergi ke rumah makan, minumnya apa? Berani jus durian, berani Sprite, Fanta, Coca-Cola, berani. Kita yang kaya minumnya teh tawar anget, atau teh tawar panas, atau air putih. Loh, padahal kan masih ada banyak minuman-minuman yang enak. Itu sebuah siksaan. Ayub di sini dikatakan bahwa apa? Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, ia melihat anak-anaknya. Ia bisa melihat cucu-cucunya. Dia bisa melihat buyutnya.
dia bisa melihat cicitnya. Bapak Ibu punya anak bahagia, betul enggak? Tapi Bapak Ibu yang hari ini sudah tua, paling bahagia kalau bisa ketemu cucu. Betul enggak? Oma-oma itu loh, badan lagi sakit, lagi ngilu, begitu ndelok cucu, senenge cucu bisa jalan, langsung begitu. Tuh kadang-kadang ada loh, oma opa itu kalau dari jauh pergi keluar kota hanya untuk apa? Kepengen ketemu anak? Enggak, kepengennya ketemu tuh cucu putu. Termasuk teman saya dulu Pak Hindra, dari Salatiga menuju Pekalongan demi cucu dia rela naik trail. Marani aduh-aduh, saya tanya, Dro, kowe lunga Pekalongan aduh-aduh ngapain? Mbok numpak mobil? Wah Rif, numpak trail ki cepet, dia bilang gitu. Lah terus nek ketemu putu, begitu engkongnya ini datang, putunya tuh masih belum bisa jalan secara baik, tapi sudah bisa engkong, wih hati bungai minta ampun. Ini yang namanya bahagia. Saudara kalau ketemu cucu bahagia apa malah ngeluh? Duwe putu marai mumet, duwe anak bang salah, nggak bahagia. Dan firman Tuhan di sini mencatat Ayub mati, rest in peace. Nah, saya memberikan tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah dipulihkan oleh Tuhan, mengalami damai sebelum kematian itu menjemput. Ya, saya dan saudara suatu hari pasti mati. Ya, hari ini ada berita duka, mamahnya Bapak Gunadi Huri tadi pagi jam 4.40 meninggal dunia di usia 85 tahun. Ya, tadi Pak Gun mengabari saya, dia berduka. Ya, saya berharap nanti Bapak Ibu yang punya waktu, mungkin hari ini atau besok bisa sangseng, bisa mesong, bisa layat. Yuk kita berempati kepada yang ditinggalkan supaya mereka juga punya kekuatan. Amin. Datang melayat, jangan lupa. Ya, harapannya sekali lagi dipulihkan Tuhan dan mengalami damai sebelum kematian menjemput. Nah, kita akan bersama-sama belajar dalam eksposisi Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Bagaimana Ayub ini bisa dipulihkan, bagaimana dia bisa menikmati masa tua dan dia rest in peace. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 10 dan ayat 11. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Hal yang pertama, kenapa Ayub ini bisa mengalami pemulihan, mengalami berkat, mati dalam keadaan tenang, rest in peace. Yang pertama, karena Ayub ini diperintah oleh Tuhan harus mendoakan orang yang pernah mengecewakan hatinya. Jadi poin pertama ini Bapak Ibu yang hari ini sedang butuh pemulihan, butuh sesuatu yang indah, sesuatu yang damai, yang bahagia. Saudara harus mau berdoa untuk orang yang pernah mengecewakan hidupmu. Seperti tadi saya jelaskan, orang sakit hati untuk mendoakan orang yang pernah mengecewakan biasanya apa? Doanya bagaimana? Ya tak doake ben cepet mati. Maaf ya, kadang-kadang kita memakai kata ben modar sisan keserempet truk. Waduh, itu bahaya. Hari itu Ayub sesudah dia mengalami penderitaan panjang,
Dia berulang kali diberitahu oleh Tuhan, tetapi Ayub ini tetap mengeraskan hati. Sampai titik tertentu suatu hari Tuhan berjumpa dengan Ayub, bertemu dengan Ayub. Tuhan berkata, Ayub, kamu dan aku nanti akan bertemu dengan sebagai seorang laki-laki. Pertanggungjawabkan semua hal yang engkau pernah katakan. Dan Tuhan berkata, kalau engkau ingin dipulihkan, doakan sahabat-sahabatmu. Doakan orang-orang yang pernah mengecewakan batinmu. Dan detik itu Ayub yang sudah tidak tahan dengan penderitaan, dia mulai taat, dia mulai berkata, ya Tuhan. Tuhan pun juga berkata kepada para sahabatnya Ayub, kamu harus datang kepada Ayub dan minta doa kepada Ayub. Kalau seandainya engkau tidak mau, maka engkau akan kumatikan. Kira-kira begitu. Dan benar firman Tuhan di sini berkata dalam ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Makanya pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu mau dipulihkan dan diberkati Tuhan? Doakan orang yang pernah mengecewakan batinmu. Wih, doa untuk musuh kita ini loro loh saudara, sakit. Tapi ini perintah Tuhan. Tuhan berkata kalau engkau ingin pulih doakan dia. Kalau saudara masih berkata, enak amat, ya sudah nggak apa-apa, saudara nggak bakalan pulih. Tunggu sampai saudaramu bagaimana. Ayub detik itu mengalami sesuatu yang berat. Kenapa? Sewaktu dia jatuh, sewaktu dia habis-habisan, sewaktu anaknya mati, semua orang mencerca dan menyalah-nyalahkan dia. Ada loh orang yang kadang-kadang kelihatannya baik, memberikan nasihat, berkunjung, memberikan omongan-omongan, tapi ujung-ujungnya apa? Nyalahkan. Kadang-kadang mulut kita ini berkata begini, kowe ngerti apa ora salahmu, kenapa makanya kowe saiki susah, dan lain sebagainya. Kita kelihatannya memberikan penghiburan, tapi justru nyalahkan. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, kalau ada orang sedang menderita kemudian disalah-salahkan, Bapak Ibu detik itu sedang berurusan dengan Tuhan. Kenapa? Penderitaan itu diizinkan Tuhan. Ayub diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan. Sahabat-sahabatnya Ayub mulai menyalahkan. Tuhan marah. Tuhan memberikan ancaman. Kalau kamu tidak mau minta maaf pada Ayub, mati kamu. Ayub hari itu sampai dilema, dia ngomong bagaimana? Dasar kamu semua penghibur sialan. Saking jengkelnya. Tapi firman Tuhan datang kepada Ayub. Tuhan berkata, ampuni mereka, doakan mereka. Dan ketika Ayub mulai berdoa untuk mereka, yang terjadi apa? Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi bukan hanya dikembalikan 100%, tidak, tetapi Tuhan beri bonus. Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu, kalau hari ini engkau mungkin sedang rasa-rasanya tidak kuat, tidak usah takut. Lakukan saja yang pertama ini. Ingat, engkau pasti ingat siapa pernah mengecewakan batinmu. Itu mungkin suamimu. Ya maaf ya para istri, banyak istri hari ini sedang berkata, aku ra kuat karo bojoku. Kadang-kadang kita mikir, kenapa ya Tuhan beri aku suami atau istri atau pasangan hidup yang modelnya begitu? Saudara perlu tahu, itu untuk mengasah dirimu. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saudara tak sakiti, saya menyakiti saudara, saudara dengan mudah mengatakan, ora lunga gereja kene ora masalah, ora ketemu Pak Arif ora masalah. Tapi kalau dengan pasangan hidupmu, tangi turun delok, meh turun delok, di dalam rumah
ketemu. Kalau rumahnya besar mungkin kita bisa ngindo. Tapi kalau rumahnya RSS yang ukurannya cuma 60 meter persegi, kita melangkah, oh kowe, kita melangkah sini, oh kowe. Lama-lama kita itu berdedak, tahu-tahu sakit. Karena apa? Enggak kuat. Ayub melakukan seperti apa yang Tuhan mau, sehingga dia dipulihkan. Di dalam Markus pasal 11 ayat 24 sampai 26 kita lihat bersama-sama. Markus pasal 11 ayat 24 dan sampai dengan 26, Bapak Ibu perhatikan. Tolong ditampilkan ayatnya. Tuhan berkata kepada orang yang mendengarkan hari itu, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Bapak, Ibu, dan saya setiap hari doa, memohon berkat, memohon pertolongan, memohon kesembuhan. Tuhan dengar, Tuhan catat, tetapi tidak semuanya diluluskan. Dan Tuhan memberikan sebuah kunci, kalau engkau ingin doamu dijawab, doamu ingin didengar, doamu ingin diluluskan oleh Tuhan, engkau mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan hidupmu. Tuhan memberikan pengajarannya, lihat dalam ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi saudara sekarang bisa tahu kenapa doamu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Engkau ingin punya penghasilan cukup, ternyata engkau tidak dapat. Engkau ingin punya materi yang baik, tidak dapat juga. Engkau ingin anak yang baik, tidak dapat juga. Ingin punya segala sesuatu yang baik, tidak dapat juga. Dan Tuhan memberikan jawaban. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Tuhan tahu kecewamu, Tuhan tahu sakit hatimu, Tuhan tahu bencimu. Tapi kira-kira pernah enggak saudara yang hari ini sedang mengalami kekecewaan juga pernah mengecewakan orang lain? Pernah enggak? Halo? Halo? Pasti pernah. Saya pernah kecewa. Tapi kalau saya runtut-runtut, oh saya juga pernah mengecewakan. Terutama secara khusus mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni saya dan saudara. Kalau kita sampai mengatakan tidak bisa, saudara, urusannya dengan Tuhan, bukan lagi urusan dengan manusia yang sedang saudara benci. Urusannya dengan Tuhan itu langsung. Secara langsungnya apa? Engkau tidak mendapatkan berkat. Orang kecewa berulang kali saya sampaikan akan mengalami sebuah perubahan hormon. Kenapa engkau sakit? Karena hormonmu berubah, adrenalinmu berubah. Ketika pikiranmu kacau, hal yang paling muncul utama biasanya apa? Sakit mah. Sudah, itu tanda. Sakit kepala itu tanda. Kenapa? Engkau punya problem dalam hatimu terus mau pikir. Lama-lama tubuhmu enggak kuat. Tapi coba kita mau ikuti apa yang Tuhan sarankan. Saya percaya detik itu juga firman Tuhan berkata, apa yang terikat di dunia terikat di surga, apa yang terlepas di dunia terlepas di surga. Engkau melepaskan pengampunan, surga juga melepaskan sesuatu yang dahsyat, dan tiba-tiba muncul pemulihan. Dan firman Tuhan berkatanya apa? Ketika Tuhan
memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang mimpi. Makanya kalau saudara lagi diberkati, kadang-kadang saudara kaget, oh kok iso ya, kok iso? Bisa. Kenapa? Tuhan memberikan sesuatu. Makanya kalau seseorang mulai dipulihkan oleh Tuhan, koyo ngimpi, kadang-kadang kita neoti pipine dhewe, pamplengi, oh iya ya ini ternyata nyata. Yang lalu saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu tentang Matius pasal 6 tentang doa Bapa kami. Saya sudah sampaikan berulang-ulang. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, yang pertama diajarkan tentang apa? Hadirnya surga di bumi. Hadirnya surga di dalam rumah tanggamu. Kemudian Tuhan mengajarkan apa? Berkati. Tuhan mengajarkan supaya hidup kita diberkati. Tetapi ayat 11 berkatanya apa? Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kalau engkau sedang tidak mau mengampuni, apa yang terjadi? Tuhan mengajarkan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, ketika kita tidak memberikan pemberesan dalam batin, maka yang terjadi, hidupmu masuk dalam ikatan. Engkau sakit, engkau tidak punya berkat, engkau tidak punya masa depan yang baik. Ayub bisa mengalami itu semuanya gara-garanya apa? Dia mau berdoa. Dan yang paling hebat dari Ayub, Bapak Ibu perhatikan dalam Ayub 42 ayat 11, tolong dibacakan. Ayub 42 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Iya. Ini yang hebat dari Ayub. Disuruh Tuhan doakan, dia berkata, ya Tuhan, tak doakan semua. Tapi yang paling berat ketika Ayub harus kembali menerima saudara-saudaranya yang pernah mengecewakan hatinya. Ayat ini berkata, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, semua kenalannya yang lama, yang dahulu pernah mencerca dirinya, yang pernah menyalah-nyalahkan, yang pernah menuding, yang pernah berkata tidak baik. Dan firman ini kemudian berkata, dan Ayub makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Kalau saudara benci, misalkan saudara benci sama saya, kemudian saya telepon, Pak, Bu, saya mau mampir ke rumah, boleh? Saudara mungkin nggak jawab langsung gini, tik, nyapo yang mampir-mampir, jelas, paling begitu. Saudara berani makan bersama dengan orang yang pernah menyakiti dirimu, berani makan bersama sak meja. Saudara mungkin langsung berkata, ora sudi, sambil gini, cuk. Saudara mungkin dengar seperti ini akan berkata, alah pendeta gini ngomong pinter, orang lakoni. Saya beritahu, saya berani ngomong begini karena saya ngelakoni. Saya hamba Tuhan, saya melayani orang. Orang itu saya layani sedemikian baik. Yang saya dapat apa? Fitnah. Diperkarakan. Loronya setengah mati. Detik itu dalam pikiran saya, ya weh. Tapi saya diingatkan oleh Tuhan, ampunilah orang yang bersalah. Ampunilah orang yang bersalah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, orang itu bencinya sama saya itu setengah mati.
Tapi titik tertentu di tahun 2020 orang itu tiba-tiba bertanya kepada saya, kalau saya mau baptis boleh enggak? Saya jawab, sangat boleh, Tuhan sangat menunggu ini. Semua orang tanya kepada saya, kowe kok gelem? Ya harus gelem. Kalau saya enggak gelem, saya khotbah ini mau khotbah apa? Mau cerita pengalamannya orang lain? Enggak hidup. Memang rasanya ngenes, aduh, loro, sakit. Saya cuma ingat, Tuhan sudah mengampuni saya. Saya ditolong, berulang kali saya sampaikan, saya ini enggak punya potongan wajah pendeta, itu enggak punya. Tapi ngerti-ngerti Tuhan kok pakai saya untuk jadi hamba Tuhan. Kenapa? Itu kesempatan yang indah. Kenapa kita ini harus selalu benci kepada orang? Kenapa? Keputusan benci, keputusan senang, keputusan tidak senang, saudara mangkel, kecewa, itu keputusan hatimu. Hari ini saya mau benci kepada saudara semua, bisa. Benci pokoknya, bisa. Tapi saya mau senang dengan saudara, saya juga bisa. Kenapa? Itu keputusan hati saya, bukan keputusan hati Tuhan, bukan keputusan hati orang lain. Saya punya sebuah pemikiran begini, jangan kita menuntut bahagia dari orang lain, dah itu aja. Saya nggak bisa membahagiakan Bapak Ibu, Bapak Ibu juga tidak bisa membahagiakan saya. Suamimu, istrimu tidak bisa membahagiakan istrimu secara total, tidak bisa. Mereka berusaha ya, saudara menuntut ya. Tapi apakah yakin pasanganmu bisa membahagiakan dirimu? Belum tentu. Lah kalau saudara nuntut terus, kalau mereka nggak memberikan kebahagiaan terus gimana? Saudara sakit. Tapi coba saudara cari sukacita yang datang dari Tuhan. Saudara pasti setiap hari akan bahagia. Saudara ketemu siapapun, yuk mangan bareng, yuk dolan bareng, ayo guyu bareng, seperti Ayub. Padahal kalau Ayub mau mengingat-ingat akan sakit hatinya kepada orang-orang yang pernah menghujami dirinya, wah ya pasti dia akan sangat lama sekali tidak bisa mengalami pemulihan. Sama hari ini, kenapa Bapak Ibu sulit untuk pulih? Belum melepaskan pengampunan. Makanya sekali lagi saya berkata kepada Bapak Ibu, mau dipulihkan dan diberkati Tuhan, ampuni orang yang bersalah. Yang setuju katakan harus. Rasul Paulus hari itu sebagai orang yang pernah membenci Tuhan, tetapi dia melihat karya Tuhan, teladan Tuhan. Dia menuliskan dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan demikian, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima saya dan saudara untuk kemuliaan Allah. Loh, Tuhan itu loh sudah janji, barang siapa yang menuruti perkataan firman-Ku nanti akan duduk makan bersama dengan aku. Di mana? Di surga. Jadi kalau saudara tidak menuruti perkataan Tuhan, ampuni, tidak dituruti, jangan harap suatu hari nanti saudara bisa makan bersama dengan Tuhan. Tuhan tutup itu pintu surga. Kenapa? Kamu nggak nurut. Jadi kunci pertama ini soal pengampunan, bereskan. Percaya dah, hidup kita ini nggak lama. Hidup kita nggak mungkin sampai 100-120 tahun, nggak mungkin. Bisa 80, 85, 90, wah sudah ban-ban kamsia, terima kasih. Lah kalau nggak cepat-cepat dibereskan gimana? Bisa terlambat. Nah sekarang yang kedua, kenapa Ayub bisa dipulihkan? Yang kedua karena Ayub diajak untuk bisa mengalami Tuhan. Di sini saya tuliskan, Tuhan akan membawa seorang percaya untuk lebih dalam mengenal Dia
mengalami Tuhan, dan Ayub pada akhirnya bisa mengalami Tuhan. Saya tanya, bagaimana dengan kita? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi Kristen kan sudah lama. Pernah ngalami Tuhan enggak? Coba yang pernah ngalami Tuhan angkat tangan. Yang pernah ngalami. Kalau yang 3 ini hamba-hamba Tuhan yang angkat tangan kabeh. Tapi saya mau jujur kepada Bapak Ibu. Saya lahir dari keluarga Kristen. Nama lahir saya langsung Paulus. Paulus itu bukan nama baptis saya. Tapi nama lahir. Papa mama saya langsung memberi nama Paulus Arif Budiono, status Kristen. Tapi selama saya hidup sampai dengan usia 35 tahun, saya tidak tahu siapa Yesus. Saya cuma tahu satu, Yesus Juru Selamat. Selebihnya saya nggak tahu siapa dia. Di usia 35 tahun saya baru mengalami Tuhan. Cara saya mengalami Tuhan, Bapak Ibu sudah dengar berulang-ulang. Saya jadi kentir. Tapi disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan jadilah saya seperti hari ini. Orang kalau sudah mulai mengalami Tuhan, apa tandanya? Dengar firman Tuhan itu nyaman. Ibadah itu menjadi pokok. Doa firman Tuhan itu menyenangkan. Kenapa? Ngalami. Tapi kalau orang belum pernah mengalami Tuhan, aduh khotbah setengah jam sudah ngomong kesuwen. Doa panjang sedikit sudah mulai berkata, bosan doanya itu saja. Tapi coba orang alami Tuhan, apa yang terjadi? Orang itu akan antusias. Firman Tuhan di sini yang dikatakan oleh Ayub dalam Ayub pasalnya ke-42 ayat 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub hari itu berkata, dulu aku cerita soal Tuhan, tapi aku nggak pernah ngalami. Dulu dari kata orang saja aku kenal Tuhan. Ini ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara masih ingat ada sebuah pujian yang berkata begini. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Orang kalau ketemu Tuhan itu loh, pengennya gimana ya masuk dalam hadiratnya Tuhan terus. Kapan seseorang itu bisa mengalami Tuhan? Waktu kaya raya? Tidak. Waktu hidup itu bahagia? Tidak. Tapi waktu hidupmu mengalami penderitaan, kesukaran, disitulah engkau pasti bisa mengalami Tuhan. Engkau pasti akan cari Tuhan. Tapi kalau kita bahagia, mana Tuhan? Endi buktine? Kan gitu. Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu, berbahagialah orang yang pernah mengalami penderitaan. Saya punya seorang teman, ya sahabat saya di Semarang, namanya Samuel Telling. Dia ini anak pendeta. Aslinya dari Maluku Utara, Halmahera. Dia jadi anak pendeta bertahun-tahun, tapi dia tidak suka untuk menjadi hamba Tuhan. Sukanya ngapa? Dolan. Dia kalau dahulu cerita kepada saya, Allah apa itu hamba Tuhan. Satu titik tertentu dia lagi dolan di Semarang naik sepeda motor di jalan arteri Soekarno-Hatta, arteri Pelabuhan, naik sepeda motor. Tahu-tahu sepeda motornya kepleset, dia jatuh. Waktu jatuh dia masuk ke kolong truk.
Truknya bukan truk berhenti, truk jalan. Grubiak, duar. Dan Bapak Ibu tahu dari kesaksiannya dia, antara roda truk bagian belakang dengan kepalanya itu cuma kurang 3 cm, sudah mepet. Di situ dia mengalami Tuhan. Dan bersegera dia bilang, aku menyerahkan hidup kepada Tuhan, aku jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Ada orang lagi makan enak, kepiting, udang, seafood yang enak-enak terus ngalami Tuhan, ora nono. Saudara yang hari ini mungkin kena sakit jantung, kanker, macam-macam, saudara saya berani pastikan, pasti ngalami Tuhan. Makanya saudara kalau menderita ya bahagialah. Kenapa harus bahagia? Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 berkata demikian. Perhatikan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini ada yang mengalami penderitaan, coba angkat tangan. Menderita. 1, 2, 3. Berarti yang 97% itu tidak menderita. Berarti saya berkata Anda tidak bahagia. Kenapa? Anda tidak bisa masuk surga. Tapi kalau saudara perhatikan, yuk baca lagi ayat ini bersama-sama. 2, 3. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara ini sudah benar disalah-salahke, itu kan menderita, berarti Anda layak. Tuhan ngomong, oke pantas saya monggo lebet surga. Tapi kalau saudara berkata, oh Tuhan aku bahagia, aku nggak merasakan penderitaan apa-apa, ya wes nggonmu sing neng kono. Loh ini kan ayatnya begitu. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 22, saudara ingat apa kata-katanya? Ojo ngepek. Untuk memasuki kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi kalau saudara belum pernah dionek-onek kayak orang, saudara belum pernah dituduh, saudara belum pernah disalah-salahkan, berarti saudara harus mulai belajar. Kalau besok suamimu nyalahkan kamu, saudara bilang, ora apa-apa, aku mlebu surga, puji Tuhan. Anakmu nyalahkan kamu nggak apa-apa, siapapun nyalahkan kamu nggak apa-apa. Karena Anda punya jaminan pasti masuk surga. Tapi kalau saudara berkata, wegah aku mendingan ora dadi wong Kristen, gua mau ngajar kok penderitaan. Saya sewaktu bikin judul ini ya Bapak Ibu, saya beritahu. Yang bikin judul thumbnailnya ini yang bikin sahabat saya namanya Roni dari Semarang. Dia tanya begini kepada saya, Om, bikin judul rest in peace apa ana wong sing gelem ngrungokke. Saya tanya lah, emangnya kenapa Ron? Lah judulnya medeni kok. Memang ada orang kalau diberi khotbah soal kematian, wih wedine minta ampun. Tapi saya mau ingatkan, suatu hari kelak kita nanti pasti mati. Pasti itu, bukan mudah-mudahan. Makanya kalau saudara sedang diajak oleh Tuhan mengalami yang namanya penderitaan, artinya apa? Saudara sedang dibawa oleh Tuhan untuk bisa mengalami Dia. Orang kalau sudah sampai mengalami Tuhan, itu yang namanya bahagia sejati. Enak. Tapi kalau fokus kita berkata, uang itu yang membahagiakan diriku. Nanti kapan-kapan saudara tanya sama orang yang punya uang, yang punya banyak mobil, yang punya rumah besar-besar, coba tanya, duitnya membahagiakan enggak? Kita butuh duit, tapi duit bukan sumber kebahagiaan.
Tuhan Yesus itu sumber bahagia. Yang kedua tadi alami Tuhan. Sekarang yang ketiga terakhir, harus mau mencabut perkataan yang salah. Ayub 42 ayat 6 berkata demikian. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bisa dipulihkan, Ayub bisa diberkati, Ayub bisa mengalami bahagia di masa tua. Kenapa? Dia mencabut setiap perkataannya yang pernah salah. Ayat ini sekali lagi berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kita ini manusia dosa, kalau ngomong banyak salah. Termasuk saya ini masih banyak salah kalau ngomong. Kita jemaat juga sama. Secara khusus lagi kalau mengalami penderitaan, perkataan kita yang kerap kali tanpa kita sadari kita itu salah itu apa? Contoh, kita seringkali waktu kita lagi susah hati, lagi ngalami problem berat, kita ngomong gini, dasar balung kere. Lah itu kata-kata salah. Saudara balungannya bukan balungan kere, saudara balungannya pasti balungan surga. Tapi saudara yang membawa dirimu ke arah itu. Akhirnya saudara mengutuki diri. Di hadapan Tuhan kamu salah. Apalagi pasangan suami istri selalu berkata, terutama istri, aku kawin karo kowe iki salah jurusan. Nek dhisik ora dihapusi, wegah aku kawin karo kowe. Dasar nasib. Waktu saudara ngomong seperti itu, saudara sedang nyalah-nyalahkan Tuhan. Loh kenapa? Loh pasangan hidupmu pasti Tuhan yang tentukan. Kalau saudara berkata salah, aku salah milih bojo kowe, itu perkataan salah. Dan banyak sekali orang berkata hal-hal yang miring. Apalagi kalau kita sudah mulai menilai orang lain. Seperti halnya Ayub. Ayub hanya cuma ngomong apa? Dasar penghibur sialan, itu salah di hadapan Tuhan. Makanya hati-hatilah saudara yang masih suka ngecap orang, nyalahkan orang, menilai saudara yang lebih baik daripada orang lain, itu salah. Kenapa? Nanti urusannya dengan Tuhan. Makanya dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi Bapak Ibu perlu ingat ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dengan baik, mulutnya itu pasti penuh dengan ucapan syukur. Sejelek apapun suamimu, sejelek apapun istrimu, sejelek apapun keluargamu, itu adalah kesatuan dari dirimu. Kalau engkau menjelek-jelekan pasanganmu, berarti sing elek sapa? Yo sing ngomong. Gak jauh-jauh itu. Tapi coba, seperti halnya Yesus, Tuhan waktu sedang mengalami pencobaan, Tuhan waktu sedang mengalami godaan, dia selalu memakai perkataan firman untuk menyelesaikan segala sesuatu. Ketika Tuhan dicobai oleh iblis, ubahlah batu ini menjadi roti. Tuhan menjawab, manusia hidup bukan dari hanya roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Iblisnya kalah. Waktu Tuhan dicobai untuk masalah kekayaan, Tuhan berkata, hanya satu saja yang layak dan patut disembah, Allah yang di surga. Iblisnya menyingkir. Sewaktu iblis memberikan godaan yang ketiga bicara tentang apa? Kesombongan. Jatuhkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Maka malaikat Tuhan akan menatang engkau. Tapi jawab Tuhan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblisnya nyingkir. Tapi kalau saudara sampai ngalami masalah kemudian perkataan saudara salah,
saudara akan mengalami hantaman dari berbagai sisi. Makanya kalau saudara pernah ada pujian yang amat sangat lama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Waktu saudara berkata seperti itu, mulutku penuh, yang didapat apa? Ayem. Tapi kalau saudara ngomel, berkat itu langsung lari. Jadi ini sesuatu yang memang kadang-kadang tidak kita sadari, tetapi itu ada. Dan Ayub pada akhirnya dia mengakui bahwa Allah itu benar. Allah itu sanggup menyelesaikan. Dalam Ayub pasal 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita berpikir kalau kita sedang menderita berarti rencana Tuhan dalam hidup kita ini gagal. Saya berkata tidak. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Banyak dari kita bukan mengalami kegagalan, tetapi banyak dari kita mengalami yang namanya apa? Tertunda. Mungkin saudara hari ini sudah ada di hadapan Tuhan mendekati garis finish. Tapi karena kadang-kadang kita nggak tahan, kita menghindar. Harusnya bisa selesai, tetapi menjadi tertunda. Ayub hari itu mengalami satu pemberesan. Ketika yang pertama, dia bisa mengampuni, menerima kembali saudara-saudaranya. Yang kedua, ketika dia mau diajak oleh Tuhan untuk bisa mengalami Tuhan, akhirnya dia bisa mengalami perjumpaan. Dan yang ketiga, dia cabut semua perkataannya yang salah. Sama saudara hari ini bisa mengalami itu semuanya. Engkau bisa memberkati orang yang menyakiti, engkau bisa berkata, Tuhan ampuni orang itu. Tuhan, aku memberkati diriku, memberkati hidupku. Dan aku percaya, sepulang dari gereja di tempat ini, aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, kau begitu berharga, kau begitu mulia. Ku cari wajah-Mu, ya Tuhanku. Ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepadamu. Ku panggil namamu, ya Yesusku. Ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan,
kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Pujian ini berkata, setiap kali Engkau punya cara untuk menolong hidupku. Hari ini Tuhan memberikan cara kepada kita semuanya. Cara yang ditempuh oleh Ayub sangat jelas. Dia mau mengampuni, dia mau berdoa, dia mau menerima kembali saudara-saudaranya, orang-orang dekatnya. Bahkan yang luar biasa, Ayub mau duduk makan bersama. Dia menerima apa adanya. Ayub sadar bahwa segala sesuatu hal peristiwa semuanya diizinkan oleh Tuhan. Termasuk ketika Ayub mengalami sakit penyakit, Ayub sangat sadar itu diizinkan oleh Tuhan. Hari ini mungkin kau mengalami izin Tuhan. Engkau pernah dikecewakan, engkau pernah disakiti, engkau pernah harus membenci. Tetapi yang perlu kita sadari bersama-sama, kalau Tuhan tidak izinkan itu tidak terjadi. Tetapi kalau itu terjadi dalam dirimu, dalam hidupmu, itu semuanya dalam kendalinya Tuhan. Saudara mungkin akan bertanya, untuk apa itu semuanya? Untuk membuktikan imanmu kepada Tuhan yang hidup. Engkau akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam pengalaman yang khusus, mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan. Dan Tuhan ajarkan kita semua yang pernah bersalah, cabut setiap perkataan salahmu itu dan mohon kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kuduskan mulut bibirku, ampuni sikarapatarapakarasya. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali
Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan, kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara, Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan. tak pernah ragukan, tak pernah lepaskan Harapanku dalam-Mu Tuhan, harapanku dalam-Mu Tuhan, kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Kau begitu Saya mengundang Ibu Pendeta Eka untuk berdoa. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak pernah ragukan, Kami tidak akan lepaskan Engkau Tuhan. tak pernah lepaskan Kalau pengharapan kami, kalau kekuatan kami harapanku padamu Tuhan akan menjadi nyata. Mari sekali lagi serukan, Kau begitu berharga, Kau begitu berharga, begitu mulia. hanya di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada pemulihan. Sekali Kau punya cara Untuk menolong kami. untuk menolongku. Haleluya, haleluya. Tak pernah Ragukan, haleluya. Kami tidak akan lepaskan lepaskan pengharapanku pengharapanku dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan, akan menjadi nyata. kan menjadi nyata. Pengharapanku Pengharapanku dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan, akan menjadi nyata. menjadi nyata. Sekali lagi serukan, pengharapan dalam-Mu Tuhan, akan menjadi nyata. lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, supaya hidup kita dipulihkan, dilepaskan. Lepaskan pengampunan, cabut kata-kata kita yang tidak memberkati, cabut kata-kata kita yang tidak memulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati hidup kita, berkati, 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 berkati. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
tidak ada jalan lain. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, ketika firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita membuka hati kita untuk firman Tuhan, kita menerima, kita melakukan, di situ terjadi pemulihan, di situ terjadi kelepasan, di situ terjadi pertobatan, di situ terjadi keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu, janji-Mu itu yang menghidupkan setiap kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, tolong setiap kami. Kami mau berjalan bersama Engkau. Kami mau hidup bersama Engkau. Tidak ada jalan lain Tuhan untuk menuju keselamatan, menuju kebenaran selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi umat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati apapun pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan, apapun yang mereka pergumulkan Engkau tahu. Bahkan sampai ke dalam hati kami Engkau tahu. Mereka yang bergumul dalam ekonomi, Tuhan Engkau berkati. Kami yang bergumul dalam masalah keluarga, Engkau campur tangan Tuhan. Kami yang bergumul dalam hal-hal masalah anak-anak kami, Tuhan Engkau berikan hikmat untuk kami mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Arif, terus berikan pengurapan-Mu, kekuatan-Mu, hikmat-Mu atas beliau dan keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati gereja ini, anugerah demi anugerah Kau nyatakan. Berkati seluruh pengurus yang ada Tuhan. Hikmat kebijaksanaan atas mereka semua. Kami terima firman-Mu, kami hidupi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita semua berkata amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Nanti saatnya kita akan memberikan persembahan. Mohon petugas untuk mempersiapkan diri. Dan mohon Ibu Ida untuk pimpin dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh hidup dalam hati kami. Firman-Mu itu boleh menjadi alat untuk kami boleh terus dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan sucikan kuduskan persembahan kami, seberapapun kami akan persembahkan Tuhan, biarkan Kau sucikan kuduskan menjadi alat kelebaran-Mu, kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati imamat-Mu yang akan menjalankannya. Engkau memberkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita teruskan pujian kita. Kau begitu berharga. Kau begitu berharga. Kau begitu mulia. Setiap kali jadi nyata. Kau begitu berharga. Kau begitu berharga. Kau
menjadi nyata pengharapanku. Haleluya. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Haleluya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya Miss Dian, Kepala Sekolah SMP Daniel Kreatif Semarang, mengajak Bapak Ibu untuk segera mendaftarkan putra-putrinya ke Daniel Kreatif Semarang. Kami berkomitmen untuk mendidik dan membentuk karakter siswa menjadi serupa Kristus, mengembangkan kemampuan akademik dengan cara yang kreatif dan menyenangkan, mengoptimalkan penggunaan bahasa Inggris, serta menumbuhkan jiwa entrepreneurship, problem solving skill, dan kerjasama dalam setiap pembelajaran. Shalom everyone, my name is Maria Hertawi Bowo, and today I'd like to share on why I got to TCS. TCS was the best option to get the best education. The teachers were kind and compassionate, the lessons were distributed nicely and properly, not to mention, this school centered God as their symbol. So, of course, she enrolled me to this school since preschool till now. This is my experience, so what are you waiting for? Come and experience it by yourself. God bless you! TCS merupakan sekolah Kristen dengan berfokus pada karakter Kristus dan berbahasa Inggris yang dimiliki GBT Kristus Alpha Omega dari jenjang preschool hingga senior high. Kami menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kualitas siswa dalam berbahasa Inggris, diantaranya dengan Teachcast with Oxford dan The Jovato Foundation. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarkan putra-putri Bapak Ibu karena kuota terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Ya, kami dari Daniel Creative School Semarang, tadi sudah disampaikan, saya bersama dengan tim saya, Pendeta Eka dan Mr. Wandi. Bapak Ibu, DCS adalah sekolah yang didirikan oleh GBT Kristus Alpha Omega Semarang pada tahun 2006. Jadi kami sudah berumur 17 tahun. Kami ada dari level preschool atau dikatakan pra-playgroup, TKA, TKB begitu, sampai ke jenjang SMA. DCS adalah sekolah nasional plus, ya. Jadi kami masih mengikuti program dari pemerintah, kurikulum dari pemerintah, tapi kami juga menambahi dari kurikulum standar pemerintah tersebut. Penambahnya apa? Tadi seperti Bapak Ibu lihat, penambahnya adalah di dalam bahasa Inggris. Jadi tadi yang ditampilkan adalah murid kami kelas 9 ya. Jadi dia bersekolah sejak dari preschool sampai kelas 9. Untuk anak-anak DCS memang porsi bahasa Inggrisnya besar Bapak Ibu. Jadi mereka akan fluent dalam bahasa Inggris begitu. Kami juga menekankan pendidikan karakter karena kami di bawah naungan GBT Kristus Alpha Omega dan pendeta sekolah adalah Miss Eka tadi yang mendoakan, begitu Bapak Ibu. Jadi pendidikan karakter itu kami lakukan sejak dari tingkat PAUD ya. Kami mempunyai pelajaran TFJ, Time for Jesus, kemudian meningkat ke SD, ke SMP dan ke SMA. Begitu. Jadi porsi pendidikan karakter kami memang besar karena kami tahu zaman tidak semakin mudah, tidak semakin baik Bapak Ibu. Jadi kita perlu membekali anak-anak kita dengan pendidikan karakter yang kuat. Jadi ketika nanti kita melepaskan mereka, kita sudah tahu bahwa mereka mempunyai Tuhan dalam hidup mereka. Dan kemudian kami juga menekankan dalam akademik ya Bapak Ibu, walaupun DCS ini masih muda, tapi kami sudah mempunyai program akademik yang luar biasa. Kami sampaikan bahwa di DCS itu ada pelajaran matematika ramah anak ya. Mungkin selama ini anak-anak menganggap matematika adalah pelajaran yang susah, menakutkan, tetapi di DCS anak-anak diajarkan untuk
suka dengan matematika ya, karena ada cara pembelajaran yang sangat menarik di sana. Juga di dalam entrepreneurship kami menekankan juga karena anak-anak tidak hanya pandai saja, tetapi mereka juga bisa menghadapi nanti ketika mereka sudah dilepaskan di perguruan tinggi ataupun di dunia kerja. Jadi Bapak Ibu, saya menghimbau untuk Bapak Ibu yang mempunyai putra putri atau mungkin saudara yang anaknya di jenjang SMP atau SMA, mari mendaftar di DCS karena kami akan membuka booth di sini di GPT KAO Temanggung ini nanti pada tanggal 28 Oktober ya, besok Sabtu itu kami akan membuka booth di sini. Jadi Bapak Ibu bisa membawa putra putrinya untuk mendaftar baik di jenjang SMP maupun SMA. Kalau DCS itu kami tidak langsung dari preschool sampai ke SMA Bapak Ibu, tapi kami berjenjang ya. Tahun 2006 kami mendirikan TK, kemudian tahun 2009 ketika anak-anak TK sudah lulus kami mendirikan DCS SD ya. Kemudian 6 tahun kemudian tahun 2015 kami mempunyai SMP dan tahun 2018 kami mempunyai SMA. Saat ini SMA kami sudah memasuki angkatan ke-6 ya, dan kami sudah meluluskan 3 angkatan. Walaupun baru 3 angkatan Bapak Ibu, lulusannya juga luar biasa ya. Karena angkatan pertama itu kami meluluskan 800 anak, tapi nolnya gelundung 2 begitu. Jadi 8 anak ya. Angkatan kedua kami meluluskan 12 anak dan angkatan ketiga kami meluluskan 11 anak. Dari 11 anak tersebut mendaftar ke Universitas Diponegoro di Semarang dan 5 anak keterima ya. Jadi mereka ada yang di Fakultas Kedokteran, ada yang di Teknik Kimia, Administrasi Bisnis begitu. Jadi walaupun kami masih muda tetapi kami membuktikan bahwa kami telah mendidik anak kami dengan baik ya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tadi Bapak Ibu sudah menerima brosur, bisa untuk misalnya ada saudara atau kenalan yang membutuhkan sekolah dengan pembelajaran yang baik, yang takut akan Tuhan, maka mari bergabung dengan kami. Kami tidak jauh, hanya 2,5 jam dari Temanggung. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu kembali berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan. Kami terus tetap mengingat Tuhan akan kebaikan-Mu, dan untuk itu kami menyerahkan akan setiap anak-anak-Mu yang masih mengalami sakit, mengalami Tuhan kelemahan tubuh. Kami mengingat Ibu Partiah Tuhan supaya Engkau jamah pasca operasi ginjal. Tuhan untuk bagian sakit penyakit yang lain, secara khusus Tuhan untuk ambeien yang akut, Tuhan jamah. Bahkan kanker yang masih menggerogoti tubuhnya, Engkau patahkan oleh kuasa darah Yesus. Kami bersama-sama memberkati Ibu Partiah dalam nama Yesus. Dan kami percaya terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi keajaiban daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Woto, untuk Ibu Harsi, supaya Engkau juga memberkati pasangan suami istri ini untuk mendapatkan berkat kasih dan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi hari ini kami terus mengingat akan keberadaan anak-anak kami yang masih bersekolah, yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan perlengkapi dengan kepandaian dari tempat yang maha tinggi, sehingga anak-anak kami boleh memperoleh nilai yang terbaik dan mereka semua dijagai oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan supaya anak-anak yatim piatu, para janda dan fakir miskin, Tuhan juga pelihara dengan cara yang heran. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami hendak pulang, hendak berpisah. Kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.